Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Apa kabar Ananda soleh dan soleha? Bapak berdoa semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita masuk ke dalam materi, pertama-tama Bapak akan menyampaikan standar kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai. Adapun standar kompetensi yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar. Selanjutnya, kompetensi dasarnya menyebutkan ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar, menjelaskan hubungan antara qada dan qadar, menyebutkan contoh-contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir, menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan qada dan qadar. Adapun indikator yang ingin dicapai, yang pertama yaitu menjelaskan pentingnya beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga menjelaskan pengertian qada dan qadar. Berikutnya menjelaskan hubungan antara qada, qadar dan takdir. Menjelaskan bahwa kejadian yang baik dan buruk itu merupakan takdir Allah. Kemudian yang keenam membedakan pengertian takdir mu'allaq dan takdir mubram. 7. Menyebutkan contoh-contoh takdir mu'allaq dan mubram. 8. Membaca dalil naqli tentang qada dan qadar. 9. Mengartikan dalil naqli tentang qada dan qadar. Dan yang terakhir menjelaskan maksud dari dalil naqli tentang qada dan qadar. Baik, kita masuk ke bagian pertama tentang pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan qada dan qadar? Ditinjau dari segi bahasa, qada itu artinya ketentuan, pelaksanaan, hukum atau keputusan. Sedangkan qadar artinya jangka atau ukuran. Adapun menurut istilah, qada adalah ketentuan dari suatu rencana Allah untuk dilaksanakan. Sedangkan qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah sejak zaman azali terhadap setiap makhluknya, baik itu yang sudah, sedang maupun yang akan terjadi. Jadi, qada di sini merupakan ketentuan Allah yang di dalamnya terdapat iradahnya untuk setiap makhluknya. Sedangkan qadar merupakan perwujudan dari ketentuan yang ada dan yang tidak akan pernah berubah sedikit pun. Karena qada, maka kehidupan manusia pada dasarnya itu adalah realisasi dari apa yang telah digariskan oleh Tuhan pada zaman azali, yaitu sejak zaman permulaan. Adapun wujud qada atau ketentuan-ketentuan tersebut dalam bentuk yang sesuai dengan iradah atau kehendak Allah, itulah yang dimaksud dengan qadar. Gabungan antara qada dan qadar, itulah yang disebut dengan takdir. Iman kepada takdir, yaitu kita mempercayai bahwasanya segala ketentuan, baik dan buruknya, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah tidak kemudian terbatas hanya kepada manusia saja, tetapi berlaku atas setiap atau seluruh makhluknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadari. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Yang artinya, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi
dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Jadi, pengertian dari iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluk sebagai bukti kebesaran dan kekuasaannya. Berikutnya, ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Ada beberapa contoh atau ciri-ciri yang dimiliki orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah. Yang pertama, ia tidak akan bersifat sombong dan takabur ketika ia berhasil mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Adapun yang kedua, dia tidak mudah berputus asa jika kemudian menemui kegagalan dalam hal proses pelaksanaan apa yang dia capai. Kemudian yang ketiga, merasa yakin bahwasanya kesuksesan yang didapat itu semata-mata berkat karunia dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala usaha yang telah dilakukannya. Dan yang terakhir, ia tidak pernah dan tidak akan pernah meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kita akan membahas tentang hubungan qada dan qadar. Qada dan qadar itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Ibarat hubungan antara rencana dan pelaksanaan rencana tersebut, maka qada adalah rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan qadar Allah akan selalu sesuai dengan qadanya. Artinya, perbuatan Allah itu akan selalu sama dengan apa yang direncanakan dan ditetapkan oleh Allah. Mengenai qada dan qadar ini, maka dalam hal ini tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Artinya, qada dan qadar ini murni, mutlak, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap makhluk wajib untuk selalu berusaha dengan sebaik mungkin, tapi tidak juga melepaskan diri dari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan nikmat kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Berikutnya, kita akan membahas tentang dua jenis takdir, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa yang dimaksud dengan takdir mubram? Takdir mubram itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar atau usaha. Artinya, takdir ini termasuk takdir yang tidak dapat dirubah sekalipun diusahakan dalam bentuk apapun. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk merubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan takdir mubram, atau kita bisa sebut dengan takdir yang tidak dapat dirubah. Adapun jenis takdir yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Yang dimaksud dengan takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dapat dirubah oleh manusia melalui ikhtiar jika Allah mengizinkan. Artinya, manusia masih mempunyai kemampuan dengan cara mengusahakan yang terbaik bagi dirinya agar ia terhindar dari hal-hal yang tidak dia inginkan. Tapi, dalam hal ini tentu saja kita tidak akan melepaskan diri dari izin Allah. Artinya, hanya dengan izin Allah maka takdir itu dapat dirubah. Baik, berikutnya kita akan memberikan atau memaparkan contoh tentang takdir mubram dan takdir mu'allaq. Contoh dari takdir mubram yang pertama yaitu datangnya hari kiamat. Yang kedua, jenis kelamin bayi yang baru lahir. Yang ketiga, kematian dari seseorang. Yang keempat, jodoh. Dan yang terakhir, usia atau umur dari seseorang. Kelima contoh takdir ini termasuk ke dalam kategori contoh takdir mubram, artinya takdir yang tidak dapat dirubah. Berikutnya contoh takdir mu'allaq. Yang pertama, dalam hal kepandaian. Maka untuk menjadi pandai kita harus belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Artinya seseorang dapat menghindari sifat bodoh apabila ia mau berusaha dengan cara belajar sungguh-sungguh dan tekun. Yang kedua, untuk menjadi kaya, maka kita harus rajin bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, untuk menjadi sehat, maka kita harus sungguh-sungguh menjaga kebersihan secara menyeluruh. Berikutnya kita akan membahas tentang dalil naqli tentang qada dan qadar. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan artinya. Berdasarkan Quran Surah An-Nisa ayat 78,
yang terjemahannya adalah di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka akan mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa dengan sesuatu bencana, maka mereka akan mengatakan ini datangnya dari sisi kamu, wahai Muhammad. Maka katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu atau orang-orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Berikutnya ada Quran surah Al-Hijr ayat 5. Artinya tidak ada satu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Kemudian yang ketiga Quran surah Al-Ankabut ayat 62 yang artinya Allah melapangkan rizki bagi siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berikutnya kita akan membahas tentang maksud dari dalil naqli tentang qada dan qadar. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 78 dijelaskan bahwasanya kematian itu adalah perkara yang pasti terjadi. Tidak seorang pun dapat lari darinya. Terkadang justru bagi mereka yang terjun di medan perang tidak terkena musibah. Mereka mempunyai sifat apabila mendapatkan kesenangan dan nikmat dari Allah, maka mereka akan berkata bahwa Allah telah memuliakan mereka. Akan tetapi apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh kesialan. Dalam hal ini, kesialan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian jelas bahwasanya kematian atau maut merupakan qadar Allah yang sudah pasti terjadi. Kemudian yang kedua, Quran surah Al-Hijr ayat 5 menjelaskan bahwasanya ajal manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satu makhluk pun yang dapat mendahuluinya, baik itu memajukan ataupun mengundurkannya. Kemudian yang terakhir, Quran surah Al-Ankabut ayat 62. Di dalam ayat yang tadi dijelaskan di atas, dijelaskan bahwasanya Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya. Orang yang mau berusaha dan berdoa untuk memperoleh rezeki tersebut. Terakhir, kita akan membahas tentang fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, membangkitkan rasa perlunya berusaha dan perlunya bertawakal. Kemudian yang kedua, sabar menghadapi cobaan dan tidak putus asa karena sadar bahwasanya segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surah Al-Baqarah ayat 156. 3. Tidak sombong dikala berhasil dan tidak juga berkecil hati ketika mengalami kegagalan. Kemudian fungsi iman yang keempat yaitu sabar menerima kenyataan sehingga terhindar dari sifat iri dan dengki. Yang kelima, meningkatkan kesabaran, ketakwaan, dan hidup istiqomah. Baik, inilah mungkin akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Bapak berharap semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat, baik bagi kita maupun bagi pendidikan pada umumnya. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.